Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Fadlur Rahman dari kelas C Praktikum 2 dengan NIM J3A218431. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan editing dari tahun 1800 hingga saat ini. Menonton video tidak hanya melalui televisi dan bioskop. Teknologi lainnya seperti Instagram, Line, Facebook, hingga YouTube adalah media keseharian masyarakat abad ini. Layanan-layanan tersebut menjadi ciri berkembangnya teknologi digital saat ini yang mampu masuk ke dalam ruang pribadi pengguna. Konten yang ditayangkan pun sangat beragam, baik dari produsen atau pembuatnya, maupun temanya juga. Bahkan video-video yang diproduksi di layanan tersebut didominasi oleh orang-orang di sekitar kita. Pengertian editing. Editing adalah dasar kekuatan kreatif dengan kekuatan di mana foto tanpa jiwa atau shoot terpisah direkayasa menjadi bentuk sinematografi yang hidup. Editing juga menurut Subroto adalah menciptakan kontinuitas gambar yang baik, wajar, dan logis sehingga dapat dinikmati khalayak penontonnya. Editing menjadi proses akhir yang menentukan apakah video tersebut layak untuk dipublikasikan atau tidak. Sebagai kata kerja transitif, mengedit dapat berarti meninjau, memperbaiki, memodifikasi, menghilangkan, atau merakit komponen menjadi bentuk yang baru dan dapat diterima. Istilah editing secara singkat adalah tindakan mengumpulkan klip gambar dan suara menjadi cerita yang koheren. Jadi, editor itu adalah orang yang mengambil banyak gambar dan bahan suara, mengulas, menyaring, memodifikasi, menghilangkan, dan merakit komponen gambar dan suara itu menjadi bentuk atau cerita baru yang dapat diterima. Tujuan editing itu ada 5, yaitu menyusun atau arrange, memotong atau trimming, menggabungkan atau combine, membetulkan atau correction, dan membangun atau construction. Teknis gambar, suara, dan pesan atau cerita yang ditayangkan di televisi, bioskop, dan media online memiliki kualitas yang sama baiknya. Hal tersebut dapat terjadi tentunya karena didukung perkembangan teknologi kamera digital, komputer, smartphone, dan internet. Tanpanya, untuk memproduksi dan menyiarkan video yang baik hanya akan mampu dilakukan oleh perusahaan besar. Memotret dan mengedit video layaknya profesional saat ini dapat dilakukan siapa saja asalkan memiliki komputer, tidak harus mutakhir. Kamera video digital murah dan perangkat lunak editing video seperti Adobe Premiere Pro atau Final Cut Pro X. Bahkan jika kita berniat dengan yang lebih murah dan mudah, cukup memiliki smartphone dengan kamera yang cukup baik dan memiliki aplikasi pengeditan video di dalamnya. Kita sudah bisa mengatakan, kamera standby, talent standby, roll tape, action. Membuat video dengan menggunakan teknologi saat ini sangat menyenangkan dan mudah. Anda bisa membuat apapun mulai dari video blog atau vlog, video podcast, film 5 menit tentang liburan Anda, ulasan atau review tentang suatu barang, makanan, jasa, atau gaya hidup, video reaksi Anda terhadap fenomena atau fakta tertentu yang terjadi di masyarakat, hingga film berdurasi panjang. Apa yang harus Anda lakukan adalah mendapatkan alat-alat yang tepat dan tentunya mulai mencobanya. Jauh sebelum munculnya teknologi video digital dan perangkat lunak pengeditan komputer seperti sekarang, orang-orang dahulu menggunakan film emulsi untuk membuat ilusi gerakan di layar. Lebih dari 100 tahun yang lalu, strip film emulsi dan film kamera yang diputar oleh tangan adalah teknologi terdepan, dan durasi waktu perekaman gambar dibatasi oleh panjang plastik film itu sendiri. Teknologi berkembang begitu cepat, dan film bergerak dari rekaman film dokumenter biasa menjadi cerita narasi fiksi yang lebih rumit. Ketika bahasa visual film mulai berkembang, variasi shoot
pun mulai banyak diperkenalkan dan gambar bergerak atau motion picture semakin tumbuh dalam ruang lingkup kecanggihan teknologi. Seorang cutter yang dulu hanya mengumpulkan beberapa potongan gambar film, kini memiliki peran baru yang lebih luas dalam tahap pasca produksi pembuatan film, yaitu penataan cerita atau kadang-kadang merekonstruksi menjadi pekerjaan penuh waktu seorang editor film. Pada titik di mana editor memotong film dan bagaimana berbagai rekaman digabungkan menjadi satu, berpengaruh pada pemirsa yang menonton jauh di atas dan di luar cerita yang sebenarnya. Editing tidak lagi hanya sarana untuk secara fisik memangkas rekaman yang berlebihan dari serangkaian shoot. Editing telah diakui sebagai alat yang ampuh dalam kotak peralatan pembuatan film. Seiring waktu, mesin yang mengambil gambar dan melakukan pemotongan berevolusi, tetapi sebagian besar parameter dasar tata bahasa visual tetap sama. Gaya editorial yang berbeda datang silih berganti, tetapi metode inti dan niat di balik praktik perakitan gambar dan elemen suara tidak berubah, bahkan hingga hari ini. Dalam membuat film, Lumiere bersaudara mengadopsi prosedur sederhana. Mereka memilih subjek yang menurut mereka mungkin menarik untuk direkam, memasang kamera di depannya, dan melanjutkan perekaman hingga stok habis. Tentunya kegiatan lebih dari 100 tahun yang lalu tersebut tetap dilakukan oleh hampir semua orang di dunia saat ini, yaitu merekam keseharian diri dan lingkungan sekitar. Bedanya sekarang adalah kita dapat memproduksinya, mengedit hingga menyiarkan atau mempublikasikan karya kita dengan mudah kepada banyak orang. Meskipun sebagian besar film Lumiere adalah rekaman peristiwa sederhana tanpa adanya latihan apalagi casting, namun ia merupakan salah satu yang paling awal yang mampu menunjukkan kontrol sadar terhadap materi yang direkam. Di film The Waterer tahun 1895, Lumiere merekam untuk pertama kalinya adegan komik yang sudah diatur sebelumnya, di mana mereka melakukan kontrol secara sadar terhadap materi mereka, yaitu seorang anak lelaki kecil menginjak selang tukang kebun yang sedang menyirami bunga-bunganya. Tukang kebun bingung ketika aliran air berhenti. Tukang kebun melihat nozzle dan anak laki-laki itu melepaskan kakinya dari selang tersebut, dan tukang kebun basah kuyup dengan air. Aksi itu sendiri serta fakta bahwa itu bergerak dirancang untuk menarik minat penonton. Mungkin saat ini kita mengenalinya dengan istilah prank atau lelucon. Film-film George Méliès dikenang karena kecerdikan dan pesona primitif dari trik mereka. Akan tetapi, pada proses produksi, mereka menandai kemajuan penting pada pekerjaan sebelumnya karena mereka mampu memperluas cakupan bercerita di luar satu shoot. Cinderella tahun 1899 merupakan film panjang kedua Méliès sepanjang 410 kaki, atau saat itu film Lumiere sekitar 50 kaki, dan menceritakan kisah-kisahnya dalam 20 gerak. Berbeda dengan Lumiere yang membatasi diri mereka untuk merekam secara singkat peristiwa-peristiwa tak sengaja, justru Méliès berusaha untuk menceritakan tentang sebuah kisah dalam beberapa episode. Kelanjutan Cinderella membangun koneksi antara shoot yang berbeda. 20 table aux disajikan mirip seperti serangkaian slide kuliah, memperoleh semacam kesatuan dasar yang berputar di sekitar karakter sentral. Terlihat Méliès memilih menceritakan kisah kompleksitas yang sangat besar daripada kisah sederhana melalui film single shoot. Pada tahun 1902, Edwin S. Porter dari Amerika, salah satu juru kamera pertama Thomas Alva Edison, membuat The Life of an American Fireman. Pendekatannya dalam membuat film sangat kontras dengan praktik yang diterima sampai sekarang. Porter mengaduk-aduk stok film-film lama Edison, mencari adegan-adegan yang cocok untuk membangun cerita. Dia menemukan sejumlah gambar kegiatan Departemen Pemadam Kebakaran. Karena Departemen Pemadam Kebakaran memiliki daya tarik populer yang kuat dengan warna dan tindakan mereka, Porter memilih mereka sebagai subjeknya. Tapi dia masih membutuhkan ide atau kejadian sentral untuk mengatur adegan Departemen Pemadam Kebakaran dalam melakukan aksinya. Karena itu,
Porter menyusun suatu skema. Seorang ibu dan anak harus ditangkap di gedung yang terbakar dan diselamatkan oleh tim pemadam kebakaran. Keputusan Porter untuk membuat film cerita dari bahan yang direkam sebelumnya tidak pernah terjadi sebelumnya. Ini menyiratkan bahwa makna shoot atau bidikan tidak selalu mandiri, tetapi dapat dimodifikasi dengan menggabungkan shoot ke shoot lainnya. Deskripsi episode terakhir The Life of an American Fireman mungkin akan cukup memberikan gagasan tentang metode konstruksi revolusioner sebuah film. Metode Porter ini dikenal dengan nama parallel editing. Sekian penjelasan dari video saya. Semoga video tersebut dapat bermanfaat buat kalian semua. Saya undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.